Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Ini nih Mas, saya dengar dari teman nih kalau Masnya ini founder dari Ya Gimana Division. Oh ya benar. Nah, itu bisnis apa ini? Sebenarnya kita hidup gimana division ini bergerak di bidang clothing lain, yaitu semacam konveksi mas. Tapi lebih ke fokus ke kaos, produksi kaos, sablon dan lain sebagainya. Sebenarnya Mas ini apa yang membuat Mas ini mendirikan usaha ini? Sebenarnya ini saya cerita ini mas. Iya iya. Ini bermula dulu pas tahun 2018. Waktu itu saya kan rencana pengen kuliah gitu, tapi karena ada beberapa kendala, jadi saya mengulurkan niat. Nah, berangkat dari situ, daripada saya menganggur, saya berangkat ke Jogja untuk belajar tentang bisnis sablon ini. Saya kerja di sana kurang lebih setengah tahun lebih ya. Di situ saya pulang, saya beli alat-alat untuk sablon dan saya mulai untuk memproduksi sendiri. Jadi seperti itu. Berarti dari 2018 sampai sekarang 4 tahun, 5 tahun. Ya kurang lebih seperti itu. Udah cukup lama ya. Alhamdulillah. Dan juga Masnya ini kuliah di UTM ya? Ya alhamdulillah. Saya dari bulan 2019 keterima di UTM. Jadi saya emang pilih UTM agar nggak begitu jauh kan Sumenep sama Bangkalan, agar saya sendiri bisa kontrol saya pekerjaan saya di rumah yang telah saya bangun ini. Sebelumnya maaf nih Mas, kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Saya itu masih 20 tahun mas. Ya. Sangat muda sekali ya Mas. Awet muda itu mas. Nah, biasanya nih kalau masih umur 20 tahun, kebanyakan anak muda ini masih bermain-main lah, masih waktunya kuliah, waktunya belajar. Nah, sedangkan Mas ini udah kuliah sama kerjanya sendiri, sama buka usaha. Nah, menurut Masnya itu mindset seorang pemuda milenial generasi Z ini gimana? Menurut saya kita sebagai pemuda itu harus membangun masa depan dari sekarang. Mumpung kita masih muda, kita masih punya banyak tenaga, punya banyak pikiran yang bisa kita lakukan untuk menjadi sebuah karya. Nah, kita menggunakan hal itu semua dari sekarang, dari kita selagi muda, agar kita istilahnya bisa memetik hasilnya di saat tua gitu mas. Jadi pas masih muda kita harus berjuang berusaha biar kalau sudah tua kita ambil enaknya aja. Benar. Sebenarnya semua itu bergantung kepada individu setiap pemuda. Dan biasanya hal itu muncul ketika kita itu sedang kepepet. Jadi kita udah kepepet, kita udah mau keluar dari zona nyaman, dan kita bisa untuk menjalankan usaha tersebut. Oke, sudah 5 tahun ya, sudah cukup lama. Nah, sekarang apakah sudah ada karyawannya Mas? Alhamdulillah, untuk karyawan saya sendiri di gimana division ini sistemnya freelance. Jadi ketika ada orderan banyak, saya bisa menghubungi beberapa teman saya untuk dijadikan sebagai kalau saya menyebutnya bukan karyawan sih mas, tetapi partner. Partner ya, agar tidak ada tingkatan, karena kita semua bekerja untuk menghasilkan yang terbaik. Boleh saya lihat proses produksinya Mas? Oh boleh. Saya proses di belakang. Oh iya. Karena itu. Trying to find a way to tell me let's go this time to you. Cause I want to be through. And every time that I break this, we go on through the same mess. I know what to do. You break it off, then turn me on. Oh, what do you want from me?
Oh iya mas, mohon maaf ini mas. Iya. Apakah masnya ini sudah sangat percaya dengan karyawannya? Maksudnya partnernya? Sebenarnya kalau bicara tentang percaya atau enggak itu mas, kita sebagai founder itu harus sebisa mungkin harus berpikiran positif terhadap karyawan gitu, harus percaya gitu, agar ketika berada di kepercayaan kita bisa menghasilkan suatu produk yang maksimal gitu. Ya gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena walaupun karyawan sendiri, karena karyawan sendiri itu memiliki akses untuk keuangan Mas Ali. Maksudnya bisa saja, mohon maaf ya, bisa mencuri kasnya Mas Ali. Misalnya uangnya ditaruh di berkas, nanti karyawannya tahu gitu, kita dicuri. Ya kita sebagai founder itu harus memiliki kontrol. Kita harus mengkontrol tiap karyawan. Kita harus walaupun kita berpikiran positif, tapi kita harus mengontrol jalannya produksi, jalan keuangan. Jangan kita lepas semuanya gitu, lepas karyawan, agar tidak menimbulkan fitnah itu. Nah, itu yang terpenting seperti itu. Dalam kesehariannya ini, apakah Mas Ali melakukan pencatatan keuangan? Untuk pencatatan keuangan biasanya kita nggak setiap hari melakukan pencatatan keuangan, tapi sebisa mungkin setengah bulan sekali. Nah, untuk datanya itu biasanya kita kumpulkan dari setiap orderan yang masuk itu, data dari keuangan itu kita kumpulkan. Di situ kita rekap di pertengahan bulan. Karena kalau sampai 1 bulan itu agak repot aja, karena mungkin kebanyakan kelamaan itu. Dan untuk pencatatan keuangan kadang saya ada admin yang melakukan itu, tapi admin itu saya kontrol setiap hari, setiap melakukan perekapan. Berarti untuk pencatatan keuangannya itu tidak setiap ada order langsung dicatat gitu? Kalau pencatatan seperti itu mungkin kan sebelumnya kita ada invoice itu. Nah, mungkin kita datanya dari invoice tersebut. Itu mas. Biasanya bayarnya itu langsung cash apa gimana, bisa transfer? Kalau metode pembayaran kita ada yang cash atau maupun transfer gitu. Tapi kebanyakan itu langsung cash ketika barang sudah jadi gitu. Tentunya DP dulu kan ya? Ya benar, kita DP kadang 30% atau paling enggak 50% gitu. Nah, terkait dengan pencatatan keuangan nih, apakah Mas Ali pernah dengar fraud? Enggak mas, saya enggak pernah dengar. Kalau di mata kuliah akuntansi forensik, fraud itu adalah kecurangan atas laporan keuangan. Sebenarnya misalnya ada pencurian kas di dalam suatu perusahaan atau pencurian aset non kas, bisa berupa persediaan, atau mungkin kawas kan termasuk persediaan, bisa dicuri dari perusahaan karyawannya atau pencuri dari luar gitu. Jadi itu kurang lebih fraud. Nah, selama pengalaman 5 tahun ini nih, kan sudah cukup lama. Kira-kira dari selama 5 tahun ini Mas Ali pernah mengalami fraud itu apa gimana? Untuk fraud ini kan kecurangan ya mas, dalam bentuk barang, kas. Nah, tentunya pernah. Iya. Tapi beberapa kali soalnya di situ oleh karyawan saya dulu ada penggelapan barang gitu. Jadi barang di gudang itu setelah diperiksa itu tidak sesuai dengan data yang ada gitu. Dan setelah ditelusuri itu agak bermasalah dengan karyawan itu. Dan untuk kecurangan yang lain itu saya juga pernah dari produsen kaos itu. Saya kan kadang ngambil di tukang jahit di Bandung gitu. Nah, tapi itu saya pernah barang itu tidak dikirimin, tidak sampai ke sini. Nah, itu saya pernah juga gitu. Berarti sudah bayar tapi belum dikirim ya? Iya, betul. Jadi
dari kejadian tersebut, bagaimana cara Mas Ali mengurangi atau bahkan mengatasi adanya kecurangan tersebut? Kembali seperti apa yang saya katakan tadi ya, kita harus mengontrol barang masuk, barang keluar setiap paling enggak sih setengah bulan sekali gitu, agar kita tahu data realnya seperti apa gitu. Itu Mas. Dan juga kita harus menemukan rasa kepercayaan kepada karyawan atau partner ya, agar mereka juga merasa tercukupi. Karena kalau mereka sudah tercukupi dari gaji dan sebagainya, maka mereka sedikit kemungkinan akan melakukan kecurangan karena hak yang mereka butuhkan telah terpenuhi gitu. Tapi Mas Ali tadi menyampaikan sedikit terkait faktor mengapa karyawan atau partner melakukan kecurangan. Nah, sekarang mungkin ada faktor lain mengapa karyawan atau partner tersebut melakukan kecurangan. Biasanya itu apa, Mas? Kalau berbicara tentang suatu individu manusia ya, mungkin mereka itu berangkat dari faktor lingkungan, faktor keluarga yang menjadikan mereka tumbuh menjadi orang yang seperti itu. Berbekal pengalaman dari kasus karyawan atau partner yang dulu atau yang terdahulu itu yang sudah melakukan kecurangan, nah, kira-kira faktor apa yang membuat orang tersebut melakukan kecurangan? Untuk faktornya yang paling banyak itu karena faktor tekanan. Tekanan itu bisa berupa tekanan finansial, ketika dia membutuhkan masukan yang lebih untuk segala sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan, maka mereka terkadang mengambil jalan pintas. Mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan kecurangan. Nah, untuk hal itu makanya kita harus saling berkomunikasi dengan partner agar kita tahu masalahnya apa, kita saling jujur gitu. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu, kalau enggak ya setidaknya kita memberikan masukan-masukan ya, agar mereka itu tidak melakukan kecurangan, karena bagaimanapun kecurangan akan akan meruntuhkan dari apa yang kita bangun sebelumnya. Oke, jadi berawal dari tekanan yang membuat karyawan atau partner jadi karena selain tekanan kadang ada kesempatan, Mas. Iya, kesempatan ini lahir ketika kita itu tidak mengontrol, kita tidak mengontrol setiap karyawan, setiap data. Hal itu kadang dijadikan sebuah alasan para karyawan itu untuk mengambil hak yang bukan miliknya sendiri. Jadi mumpung ada kesempatan nih, mumpung ada orang ini ambil gitu. Nah, gitu kan. Makanya data itu sangat penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini cukup related dengan pertanyaan sebelumnya. Nah, kira-kira bagaimana cara mendeteksi adanya kecurangan tersebut? Atau misalnya ada modus-modus yang dilakukan karyawan, yaitu dengan cara berbohong atau gimana? Dari gerak-geriknya mungkin bisa dilihat. Ya mungkin benar kata Mas barusan, kita bisa melihat dari gerak-gerik kadang mereka karyawan yang melakukan kecurangan itu terkadang menutup-nutupi setiap data yang ada gitu. Nah, kadang mereka sampai memanipulasi. Karena itu kita harus punya file backup, file barang masuk, barang keluar dan sebagainya yang kita yang founder itu data sendiri. Jadi kita bisa mencocokkan dengan data yang ada di karyawan. Cocok atau enggak? Kalau cocok berarti mereka tidak melakukan. Berarti kita harus punya dua data. Yang pertama data yang bisa diakses untuk karyawan, dan yang kedua data untuk diri sendiri. Ya, Backupan. Iya, untuk amannya seperti itu, Mas. Mungkin cukup sampai di sini, Mas. Pertanyaan yang saya sampaikan dan sudah terjawab semua oleh Mas Ali, dan semuanya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Sama. Sebelumnya terima kasih banyak.